Di awal film, sebuah kota bernama Detroit telah hancur oleh aktivitas kriminal dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Dan untuk mengurangi aktivitas tersebut, pemerintah setempat pun membangun 20 hektar tembok besar yang mengelilingi kawasan Brick Mansion, di mana kawasan itu dikhususkan untuk menampung para kriminal di kota tersebut. Dan bertahun-tahun kemudian, Pak Wali Kota dan rekan-rekan pejabatnya berencana untuk membangun kembali Brick Mansion yang nantinya akan digunakan sebagai gedung perkantoran dan toko-toko sebagai sumber pemasukan terbesar di kota Detroit. Untuk membangun semua itu, Pak Wali Kota berencana untuk menghancurkan Brick Mansion terlebih dahulu dan berjanji akan memindahkan penduduk di sana ke tempat lain. To the future. Di sisi lain, seorang pria bernama Lino yang merupakan penghuni Bri Mansion baru saja mencuri paket berisikan narkoboy seberat 20 kg dari seorang gembong bernama Tremaine Alexander. Tak lama kemudian, tangan kanan sang bandar narkoboy yang bernama Kitu mencari keberadaan Lino di apartemennya, tetapi dihadang oleh dua teman Lino sehingga Kitu dan anak buahnya langsung menghabisinya. Change the ghetto 20 kilos at a time. Mereka kemudian masuk ke apartemen untuk menangkap Lino. Namun bersamaan dengan itu, Lino sengaja membuang semua narkoboy tersebut ke dalam sebuah bak mandi. Setelah itu, ia langsung melarikan diri dari rombongan itu dengan cara melompat dari gedung ke gedung. Dengan menggunakan keahliannya dalam berparkur, Lino akhirnya berhasil meloloskan diri dengan melompat ke gedung yang jaraknya cukup jauh. Di sebuah apartemen, seorang detektif bernama Damien sedang melihat foto-foto penjahat yang terpampang di dinding rumahnya. Para penjahat itu adalah target yang ingin dia tangkap. Suatu sore, Damien kemudian menghadiri perjamuan dengan seorang mafia bernama Georgie. Saat makan malam, Georgie menceritakan tentang paket itu yang telah dicuri, dan menurut Georgie, ini adalah kesempatannya untuk menjual obat-obatan ke Kitu. Namun, Georgie bingung siapakah yang akan masuk ke tempat Kitu untuknya. Damien kemudian menawarkan diri untuk menjalankan tugas tersebut karena ia memiliki pengalaman dalam menangani penjahat. Sementara itu, di markas Kitu, dia melaporkan paket obat yang hilang kepada bosnya, yaitu Tremaine Alexander yang merupakan bandar narkoboy terbesar. Kitu mengaku kesulitan untuk mencari paket obat yang hilang. Kesal dengan kabar buruk yang dibawa oleh Kitu, Tremaine kemudian menembak salah satu anak buahnya untuk melampiaskan kekesalannya. Dia kemudian mengancam Kitu untuk menemukan paket obat yang hilang dan menangkap Lino. Sambil ketakutan, Kitu kemudian menjelaskan bahwa dia dapat dengan mudah memikat Lino untuk datang tanpa harus mencarinya, yaitu dengan menculik kekasihnya Lino yang bernama Lola. Kembali ke Damien yang mengikuti Georgie ke markasnya. Sementara polisi juga terus mengikuti mereka dari sebuah mobil pen di seberang jalan. Ternyata Damien sedang dalam misi penyamaran untuk menangkap Georgie. Sesampainya di dalam markas Georgie, Damien segera menyalakan alat pelacak di jam tangannya. Sementara itu, penjaga kemudian mengidentifikasi sebuah mobil pen mencurigakan yang diparkir di luar gedung. Georgie yang melihatnya langsung tahu bahwa itu adalah polisi yang menyamar. Marah karena mengetahui bahwa gerakannya diikuti, Georgie menembak salah satu anak buahnya karena dia mengira anak buahnya yang telah mengkhianatinya. In the sewers, let's go! Sebelum Georgie pergi, Damien kemudian mengaktifkan alarm darurat dan menyandera Georgie.
Namun anak buah Georgie malah menyerang Damien dan terjadilah baku tembak. Anak buah Georgie kemudian berkali-kali menembak Damien hingga Damien terlihat kewalahan. Akhirnya Georgie bisa keluar dari pangkalan dan langsung masuk ke dalam mobil di mana anak buahnya yang lain sudah menunggunya. Damien juga keluar dari gedung dan berhasil berpegangan pada bagasi mobil untuk mengejar Georgie. Beruntung, Damien mampu membuat mobilnya mogok saat berbelok di tikungan. Georgie pun segera terpental keluar dari mobil dan tubuhnya menerat di kantor polisi. Setelah menangkap Georgie, Damien kemudian kembali ke rumah dan membersihkan dirinya. Setelah itu, dia menandai target berikutnya yang harus dia tangkap, yaitu Tremaine Alexander. Suatu sore, Kitu kemudian mengendarai mobil ke pusat kota bersama pasangannya, yaitu seorang wanita bernama Raiza. Mereka menuju ke restoran tempat Lola bekerja. Sesampainya di restoran, Raiza langsung mendorongkan pistol ke arah Lola. Lola mencoba menangkis pistol dengan melemparkan lampan yang dipegangnya. Dia kemudian berlari menuju dapur, tetapi Kitu berhasil menangkapnya dan memukulinya hingga pingsan. Lola kemudian dibawa dan disandra di markas tram main di Brick Mansion. Namun tanpa diduga, Lino muncul dengan melompat dari atap dan menyerah tram main di depan semua anak buahnya. Lino kemudian membuat tram main ke kantor polisi di dekat perbatasan Brick Mansion untuk ditangkap. Let this madman through. Maybe you get in. Jeez. Let you go back to your pretty tower. Maybe your pretty girl get in, huh? Shut up! In the back. Man, I'm 6. Quick pleasure. Sayangnya ketika mereka tiba di kantor polisi, polisi melepaskan Tremaine dan malah menangkap Lino. Polisi itu ternyata adalah polisi korup yang bekerja sama dengan penjahat. Ketika Tremaine telah meninggalkan kantor polisi, Linoy yang sangat marah kemudian berhasil mematahkan leher polisi yang korup itu. Detective. Sementara itu di kantor wali kota, Damien diperkenalkan dengan Mayor Reno dan Bringer. Damien dipanggil untuk menyelesaikan misi penting. Mayor Reno kemudian mengatakan bahwa tadi malam, sebuah truk yang membawa bom nuklir dan rudal telah dibajak oleh sekelompok penjahat yang tinggal di Brick Mansion. Parahnya lagi, ternyata pembajak sudah membuka alat pemicu bom, sehingga waktu peledakan bom sudah aktif saat dibawa oleh pembajak. Namun, bom itu dapat dinonaktifkan jika Damien dapat memasukkan kode tertentu. Karena itu, wali kota meminta Damien untuk menemukan bom tersebut. Kemudian, Damien diperlihatkan foto seorang pria yang tidak lain adalah Reno. Kemudian Damien diminta bekerja sama dengan Lilo yang mengetahui seluk-beluk kawasan di Brick Mansion. Kembali di penjara, Reno kemudian dibawa oleh penjaga penjara ke dalam mobil dengan tangan di borgo. Tidak lama kemudian, Damien mengikuti ke dalam mobil tahanan. Damien kini menyamar sebagai tahanan agar bisa dekat dengan Lilo. Di tengah perjalanan, Damien memutuskan mulai aksinya dengan menyerang penjaga dan berhasil membawa kabur mobil tersebut. Di bawah jalan layang, Damien kemudian melepaskan borgo Lino. Namun Lino langsung menyerang Damien karena ingin mengambil mobilnya sendiri. Wait! I need the van! Oh, let me
perkelahian kemudian terjadi sebelum akhirnya mereka sepakat untuk pergi bersama di dalam mobil. Dalam perjalanan, Lino kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki masalah dengan Tremaine. Sayangnya, cerita Lino terhenti karena polisi mengejar mereka. Damien memilih untuk mengambil jalan lain menuju Brick Mansion tanpa melalui gerbang utama. Mereka juga bisa memasuki area Brick Mansion dengan menerobos gedung bertingkat. Namun, saat mereka keluar dari gedung, rem itu tiba-tiba ngeblong menyebabkan mereka menabrak mobil yang diparkir di depan mereka. And now we're going. Saat mobil berhenti, Lino dengan cepat memasang borgol di tangan Damien, lalu mengikatnya ke roda kemudi. Lino mencurigai Damien adalah seorang polisi. Lino kemudian pergi meninggalkan Damien sendirian. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang menyerang Damien dengan senjata. Damien melawan mereka semua dan berhasil melepaskan borgol di tangannya. Dia kemudian turun dari mobil dan menyerang kelompok itu satu persatu. Saat berada di atas gedung yang kosong, Lino memperhatikan Tremaine menggunakan teropong. Tak lama kemudian, Damien kemudian muncul dan langsung memborgol Lino. Damien kemudian mengajak Lino bekerja sama karena target mereka saat ini adalah sama. Akhirnya mereka pun sepakat bekerja sama untuk menangkap Tremaine. Terlebih lagi, Lino ingin menyelamatkan Lola. Lino dan Damien kemudian mendatangi Tremaine yang saat itu berada di kantornya. Lino memberitahu Tremaine bahwa Damien adalah polisi yang menginginkan bom yang dicuri oleh Tremaine kembali. Tremaine kemudian meminta Damien untuk melihat keluar melalui teropong di mana sebuah rudal yang telah dipasang di luar gedung siap diluncurkan ke pusat kota. Tremaine mengancam di mana dia akan meluncurkan misil ke pusat kota jika polisi dan pemerintah tidak bersedia membayar uang tebusan 30 juta dolar. Damien kemudian segera menghubungkan Lola. Tremaine kemudian menyerahkan uang tebusan yang diminta Tremaine. Wali kota kemudian memberitahu Damien bahwa jumlah uang dapat membuat kota bangkrut. Namun, Damien berpura-pura berbicara melalui telepon bahwa harga telah disepakati dan meminta nomor rekening bank Tremaine. Setelah teleponan, Damien kemudian meminta Tremaine untuk mematikan bom tersebut. Namun, Tremaine menolak karena ingin memastikan bahwa uang tersebut harus masuk ke rekeningnya terlebih dahulu sebelum ia menonaktifkan bom. Kemudian, Lino dan Damien diantar oleh anak buah Tremaine ke sebuah ruangan. Tremaine kemudian menelpon Kitu dan bertanya dari mana Kitu mendapatkan bomnya. Di mana Tremaine sangat terkejut bahwa pemerintah bersedia membayar sejumlah besar uang. Kitu kemudian menjawab bahwa dia memiliki informasi tentang pengiriman senjata dan dia segera membajaknya. Di dalam ruangan, Lino yang telah dipenjara berpura-pura sekaligus. Tremaine berkarat dengan berteriak dan membuat keributan. Akhirnya mereka diantar keluar ruangan untuk perawatan. Namun, di tengah perjalanan mereka langsung menyerang anak buah Tremaine, lalu kabur menggunakan mobil Tremaine. Kitu dan anak buahnya segera mengejar mereka. Dari atas tembok, petugas Brick Mansion juga menembaki Damien dan juga Lino. Akhirnya, Damien dan Lino harus turun dari mobil setelah menabrak tumpukan ban bekas. Mereka segera berlari dan masuk ke dalam sebuah bus yang terparkir di sana.
Ternyata hal tersebut diketahui oleh anak buah Kitu yang langsung menembak bus sekolah tersebut dengan senapan otomatis. Setelah itu, Kitu memerintahkan dua anak buahnya untuk mengecek ke dalam bus. Tapi, mereka di sana tidak menemukan Damien dan juga Lino di dalamnya. Sementara itu, di kantor wali kota, Mayor Reno dan Bringer terlibat perdebatan untuk menghancurkan kawasan Brick Mansion. Mayor Reno menjelaskan, jika roket diluncurkan, seluruh kota akan hancur karena rudal tersebut memiliki radius ledakan 5 km setelah meledak. Di kantor Termen, beberapa anak buahnya yang bertugas mengendalikan keuangan Termen mengatakan bahwa mereka telah ditipu, di mana beberapa seluruh rekening bank Termen kini telah habis. Kesal dengan itu, Termen kemudian mengaktifkan rudal melalui tombol remote. Untungnya, Damien berhasil menembakkan perangkat ke rudal, jadi ketika Termen menekan tombol on, itu tidak berfungsi. Setelah itu, Damien menembak Raja agar dia menjauh dari Lola. Sementara itu, Termen membuat semua anak buahnya untuk menutup semua pintu yang menuju keluar Brick Mansion, agar nantinya Damien dan Reno tidak bisa kabur. Sementara itu, Damien dan Reno terus lari dari anak buah Tremaine dengan harus melompat di gedung. Di sebuah bangunan yang ditinggalkan, salah satu anak buah Tremaine yang bernama Yeti datang untuk menghadapi mereka, di mana perkelahian pun terjadi. Namun, Yeti ternyata adalah orang yang sangat kuat, di mana dia dipukuli beberapa kali tetapi berhasil bangkit kembali. Hingga akhirnya, Damien dan Reno bekerja sama untuk mengikat Yeti, agar Yeti tidak bisa berontak. Unchain the girl! Lola yang tadi menonton debat mereka langsung menyerang Raija dan berhasil menjatuhkannya dari atas gedung. Tidak lama kemudian, Damien dan Lino datang ke sana. Damien kemudian mendonongkan pistol ke Tremaine sambil berbicara tentang ayahnya yang dibunuh oleh Tremaine. Namun Tremaine memperadiri bahwa insiden itu bukanlah pembunuhan, melainkan sebuah jebakan. Tetapi, meskipun demikian, Damien tetap tidak mempercayainya. Ketika dia melihat kode untuk menonaktifkan rudal, Lino mengatakan kepadanya bahwa itu bukan kode untuk menjinakkan rudal. Namun Damien yang keras kepala ini dan sangat on masih tidak bisa mempercayainya. Di tengah perdebatan mereka, Lino kemudian menjelaskan bahwa kasus pembajakan pembawaan bom nuklir dan juga lodar tidak pernah benar-benar terjadi. Itu semua hanyalah tipuan dari wali kota untuk menghancurkan Brick Mansion, di mana wali kota dan rekan bisnisnya berencana membangun kerajaan bisnis di kawasan Brick Mansion. Pada akhirnya, Damien kemudian membiarkan waktu peluncuran bom berakhir. Pemicu bom kemudian berhenti, di mana Damien menyadari bahwa dia telah dijebak. Tak lama kemudian, Damien, Lino, Tremaine, dan anak buahnya menyerbu gedung wali kota dan mengembalikan alat pemicu bom. Di hadapan wali kota, Damien berusaha memasukkan kode yang langsung dicegah oleh wali kota. Wali kota yang terleset kemudian mengatakan bahwa gedenya adalah meledakkan kawasan Brick Mansion karena di kawasan itu akan dibangun kota baru. Kemudian Damien meminta wali kota untuk melihat keluar jendela di mana anak buah Tremaine telah merekam semua kata-kata wali kota. Rekaman video itu disiarkan langsung di berbagai saluran televisi. Tidak lama kemudian, wali kota pun ditangkap karena konspirasi kriminalnya. Di akhir film, area Brick Mansion dibuka untuk umum dan dilanjutkan dengan aktivitas senormalnya. Saat Damien mengejumi Brick Mansion, para penghuni sudah kembali damai tanpa ada tindakan kekerasan. Film pun selesai.